Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Cintia Familia. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muria Kudus dan saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, untuk hari ini saya akan mereview modul yang telah saya susun. Nah, modul ini merupakan modul Bahasa Indonesia. Kemudian, modul ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa, yaitu siswa kelas 1 sekolah dasar. Untuk temanya saya mengambil tema 1 dan subtema 4. Oke, langsung saja kita ke daftar isi. Nah, nanti ada cover, prakata, kemudian ada peta konsep, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, apresiasi sastra, dan lampiran. Oke, langsung saja kita ke peta konsep. Nah, dari tema yang saya ambil yaitu diriku. Nah, dalam tema tersebut, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yaitu saat membaca, saya menggunakan metode ucap ulang, kemudian kosakata saya menggunakan metode lihat ucap. Yang struktur saya menggunakan metode memberikan, untuk menulis metode menjawab pertanyaan, pragmatik metode reka cerita gambar, apresiasi sastra metode bermain peran. Nah, nanti setiap metode akan dijelaskan seperti apa cara-caranya ya, cara pembelajarannya, proses pembelajarannya. Kemudian kita ke tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat membaca teks bacaan yang tepat. Kemudian siswa mampu menyebutkan nama benda yang ada pada gambar yang disajikan. Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Siswa dapat menuliskan huruf yang telah diacak menjadi sebuah kata yang tepat. Kemudian mampu mengungkapkan perasaan tentang persahabatan. Dan yang terakhir, siswa dapat mengapresiasi sastra lewat puisi. Oke, langsung saja ke kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu ke kompetensi inti terlebih dahulu ya, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat. Nah, anak sehat digarisbawahi, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke, lalu untuk kompetensi dasarnya, menuliskan puisi anak atau syair lagu berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang atau persahabatan sebagai bentuk ungkapan diri. Oke, lanjut kita pada materi yang pertama, yaitu membaca. Nah, metode yang digunakan adalah ulang ucap. Petunjuknya seperti ini. Siswa membaca teks bersama guru, kemudian mengucapkan kembali kalimat yang dicontohkan oleh guru. Nah, ini ada teks, kemudian siswa membaca teks tersebut, lalu setelah membaca, guru akan memperjelas sebuah kata. Misalnya nih, kata sahabat, kata semangat gitu. Siswa harus menirukan kata tersebut gitu secara bersama-sama. Oke, lanjut. Evaluasinya, nah kalau kata sahabat gitu, berarti pengucapannya harus jelas ya, yaitu dengan suku kata sa, ha, dan bat. Sahabat gitu harus jelas. Bukan sah, a, bat. Nah, bukan seperti itu ya. Melainkan sahabat. Nah, kemudian makan sama makan. Lezat juga lezat. Semangat. Nah, ini yang agak sulit ya sepertinya untuk peserta didik, khususnya untuk kelas 1 SD, yaitu semangat tuh biasanya anak-anak biasa bilang semangat atau semangat. Nah, gitu. Padahal pemenggalan katanya sebenarnya adalah semangat. Semangat. Bukan semangat atau semangat. Bukan seperti itu ya, tapi semangat. Oke, lanjut. Senang. Nah, seperti biasa, senang. Nah, yang ini mudah. Kemudian sabar juga mudah. Bangun. Nah, bangun juga agak sulit ya. Bangun itu terdiri dari sukata ba dan ngun. Bangun, bukan bangun.
bukan seperti itu ya, akan beda pemenggalan katanya. Kemudian tidur, nah belajar, nah ini gampang nih. Oke, lanjut saja ke kosakata. Materi yang kedua kosakata ya. Ini metode yang saya ambil adalah lihat ucap. Petunjuknya seperti ini. Guru bertanya kepada siswa benda apakah yang ada di dalam gambar tersebut. Kemudian guru meminta siswa menyebutkan dan menjelaskan benda tersebut. Nah, contoh gambar yang pertama. Apa itu? Sikat gigi. Gambar yang kedua adalah pasta gigi. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah termometer. Yang keempat, stetoskop. Nah, siswa sebutkan benda yang ada pada gambar di atas, kemudian jelaskan kegunaannya. Nah, siswa diminta untuk menyebutkan gambar serta menyebutkan kegunaannya. Misalnya, untuk sikat gigi itu fungsinya untuk menggosok gigi gitu. Kalau pastanya fungsinya untuk membersihkan gigi. Biasanya digunakan bersama sikat gigi seperti itu. Kemudian kalau termometer, alat kesehatan yang digunakan untuk mengukur suhu gitu. Untuk yang keempat adalah stetoskop. Nah, stetoskop ini untuk mendeteksi detak jantung ya. Nah, ini evaluasinya seperti ini. Kemudian pada intinya alat-alat di atas adalah benda yang digunakan untuk kesehatan. Nah, oke. Kita lanjut ke struktur ya. Maaf ini agak berantakan. Sebenarnya ini rapi, tapi di sini agak berantakan. Mohon dimaklumin ya. Oke, struktur. Saya menggunakan metode memerikan. Metode memerikan itu seperti menyusun ya. Menyusun sebuah gambar seperti mengurutkan sebuah gambar. Nah, petunjuknya siswa menjelaskan langkah-langkah kegiatan mencuci tangan sehingga menjadi struktur kebiasaan yang baik. Oke, langkah yang pertama ini jelas ya. Nah, siswa ini diminta untuk menjelaskan apa yang ada di gambar tersebut. Nah, kalau untuk gambar yang pertama ini adalah membuka keran air. Nah, untuk yang kedua adalah mengambil sabun gitu. Kemudian yang ketiga menggosok-gosok sabun pada tangan sehingga kumannya hilang gitu ya. Untuk yang keempat membilas sabun tersebut. Yang kelima yang terakhir adalah mengeringkan tangan dengan tisu gitu. Oke, untuk evaluasinya ya seperti ini yang bersama. Nah, mencuci tangan merupakan hal yang wajib dilakukan agar kita terhindar dari kuman dan bakteri jahat yang dapat menyebabkan datangnya penyakit. Maka, mencuci tangan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Nah, semua tentang kesehatan ya. Supaya anak dapat memelihara kesehatan, ya seperti itu. Lanjut, yang menulis. Nah, yang menulis saya menggunakan metode menjawab pertanyaan. Nah, di sini saya sediakan gambar, yaitu gambar sapi, dan anak-anak saya minta untuk perhatikan gambar tersebut, kemudian saya tanya, tahukah kalian hewan apakah ini? Nah, nanti disebutkan misalnya sapi. Ini nomor 1, ini kan A, P, I, S. Nah, nanti sebuah huruf tersebut, huruf yang saya acak tersebut harus menjadi satu kata yang tepat. Misalnya disusun menjadi sapi gitu ya. Kemudian kira-kira bagaimana cara berkembang biak hewan tersebut? Nah, ini sebetulnya nomor 3, yaitu beranak gitu. Nah, ini diacak juga hurufnya nanti menjadi satu kata yang tepat, yaitu beranak gitu. Oke, lanjut. Evaluasinya, hewan pada gambar tersebut merupakan sapi. Nah, gitu. Kemudian pragmatik. Nah, untuk materi ini saya menggunakan metode reka cerita gambar. Di sini saya menceritakan sebuah persahabatan ya dari Ganta, Freya, dan Kanaya yang mereka itu saling menyayangi gitu, saling membantu, saling mengingatkan jika mereka lalai terhadap kesehatan, terkhusus untuk Ganta yang lebih mudah sakit. Nah, ini dijelaskan seperti itu. Kemudian mereka selalu membawa kebahagiaan, energi positif, dan juga saling memaafkan. Nah, meskipun mereka tidak jarang bertengkar, namun pertengkaran mereka tidak pernah lama.
Nah, seperti itu. Nah, untuk ini siswa diminta untuk mengungkapkan, untuk ikut merasakan apa yang Ganta, Freya, dan Kanaya rasakan. Jadi di sini diminta untuk siswa dapat mengungkapkan perasaan mereka dalam menjalin persahabatan seperti yang dialami Ganta, Freya, dan Kanaya ya. Misalnya siswa menyebutkan nih kalau persahabatan, rasa persahabatan itu seperti apa ya? Rasa saling menyayangi gitu. Apakah itu rasa saling menolong, membantu, atau sukanya bertengkar dan tidak mau memaafkan. Nah, nanti siswa harus bisa menyebutkan atau menjelaskan atau mengungkapkan rasa-rasa yang ada dalam persahabatan. Rasa-rasa yang timbul jika menjalin persahabatan seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah metode bermain peran, yaitu apresiasi sastra. Nah, di sini saya menyediakan sebuah puisi dan nanti peserta didik membaca puisi tersebut. Kemudian evaluasinya adalah peserta didik tersebut harus membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas, memahami isi puisi, kemudian dibacakan dengan penuh penghayatan. Nah, dengan memahami isi puisi itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan latihan ya untuk peserta didik dapat memahami puisi tersebut. Nah, maka ini saya beri waktu peserta didik untuk berlatih terlebih dahulu bagaimana intonasinya, bagaimana lafalnya biar puisinya tersampaikan dengan baik seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tampil percaya diri dan yakin bahwa kamu bisa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak biasanya malu tampil di depan kelas karena apa? Pertama mungkin malu terhadap teman-temannya, takut ditertawakan seperti itu. Kemudian dari guru pun meskipun guru sudah membujuk gitu ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa peserta didik yang mungkin masih malu-malu dan sama sekali tidak berekspresi seperti itu ya, hanya seperti membaca. Nah, puisi itu beda seperti membaca, beda dengan membaca seperti biasa. Nah, ini harus ada intonasi yang jelas, misalnya cinta keluargaku seperti itu, bukan hanya cinta keluargaku, ayah ibu kini aku telah dewasa, bukan seperti itu ya, tapi dengan nada yang tepat, intonasi yang tepat, juga lafal yang tepat gitu. Misal contohnya cinta keluargaku, ayah, ibu, kini aku telah dewasa. Nah, seperti itu misalnya. Dengan sorot mata yang menuju audiens seperti itu ya, menuju penonton. Supaya pesan dari puisi tersebut tetap tersampaikan. Oke. Nah, apresiasi sastra seperti membaca puisi dapat melatih keterampilan berbicara siswa jelas. Melatih ini ya, keterampilan berbicara siswa, karena dengan membaca puisi selain hanya membaca siswa juga melatih rasa percaya diri, dan juga mental saat disaksikan oleh teman sekelasnya dan juga guru. Oke, nah sudah selesai beberapa materi yang dipaparkan. Dan itu saja metode yang saya gunakan. Kemudian ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, dari kompetensi intinya sudah dipaparkan tadi di atas ya, kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, dan sekarang indikatornya, membaca teks bacaan dengan ejaan yang tepat, menyebutkan nama benda yang ada pada gambar yang disajikan, menjelaskan langkah-langkah, mencuci tangan dengan benar, menuliskan huruf yang telah diacak menjadi sebuah kata yang tepat, mengungkapkan perasaan tentang persahabatan, melatih siswa dalam mengapresiasi sebuah puisi. Nah, oke, untuk tujuan pembelajarannya juga sudah dipaparkan di atas. Kemudian materi pembelajaran yaitu membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan juga apresiasi sastra. Nah, dari
beberapa materi tersebut, saya menggunakan metode ulang ucap, lihat ucap, memerikan, menjawab pertanyaan, reka cerita gambar, dan juga bermain peran. Nah, sekian. Kemudian yang terakhir adalah biografi penulis ya. Nama lengkap penulis yaitu Elizabeth Cynthia Familia, lahir di Kudus pada tanggal 6 Maret 2001. Penulis beralamatkan Desa Ceranggang, RT 5, RW 1, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2018 dari SMA Negeri 1 Jukulo Kudus, dan saat ini masih menempuh sekolah perguruan tinggi di Universitas Muria Kudus dengan mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Terima kasih telah menyaksikan review modul saya. Semoga review ini bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa.